Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya yang membelot. Sesaat sebelum fajar menyingsing, selagi sholat subuh hampir dilaksanakan, sementara para musuh sudah dapat dilihat dan musuh pun dapat melihat kaum muslimin. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay membelot. Tidak kurang dari sepertiga anggota pasukan yang menarik diri dari pasukan muslim tadi ya. Maksudnya membelot keluar dari pasukan muslim. Mereka berkata, kita tidak tahu atas dasar apa kita memerangi diri kita sendiri. Dia ngomong kepada pasukannya. Abdullah bin Ubay beralasan karena Nabi Muhammad mengabaikan pendapatnya dan lebih suka mendengarkan pendapat orang yang lain. Tidak dapat diragukan bahwa penyebab pembelotan ini ya bukan seperti yang diungkapkan oleh tokoh munafik. Maksudnya penyebab pembelotan itu bukan karena Nabi Muhammad tidak mendengarkan pendapat dia, tidak ya. Kalau tidak, buat apa dia ikut pergi bersama pasukan Rasulullah hingga ke tempat itu? Kalaupun itu sebabnya karena Rasulullah mengabaikan dia, alasan itu ya, tentu dia akan menolak sejak awal akan berangkat. Tujuannya yang pertama itu adalah tujuan Abdullah bin Ubay itu membelot untuk menimbulkan keresahan. Jadi orang-orang pasukan muslim itu resah ya. Resah karena ada yang keluar dari barisan, berkuranglah barisan itu ya. Barisan kaum muslimin setelah mendengar dan melihat pasukan musuh, sehingga banyak orang yang mundur dari pasukan Nabi Muhammad dan sisanya yang masih bergabung bersama beliau mentalnya menjadi turun ya, berkecil hati. Sementara keberanian para musuh makin meningkat dan semangatnya makin membara karena melihat kenyataan bahwa pasukan kaum muslimin berkurang. Dan cara inilah yang membuat kehancuran Rasulullah semakin cepat dan kepemimpinan di Madinah. Setelah itu kejayaan dan harapannya ya, kejayaan dan kepemimpinan yang ada di Madinah bisa berada pada tangan Abdullah bin Ubay. Itu pengennya Abdullah. Tujuan Abdullah itu supaya orang muslim itu takut, cemas ya, karena pasukannya berkurang karena akibat pembelotan tadi. Hampir saja Abdullah bin Ubay berhasil mewujudkan rencananya. Dua orang yang bergabung dalam pasukan muslim, yaitu Bani Harisah dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj, hampir saja kehilangan semangat akibat Abdullah bin Ubay ini. Namun Allah cepat menguasai kedua golongan ini. Mereka menjadi tegar kembali. Padahal sebelumnya pasukan dari Bani Harisah dan Bani Salimah tadi ya hilang semangatnya dan hampir saja mengundurkan diri. Namun Allah menceritakan tentang kedua golongan ini. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Quran surat Ali Imran ayat 122. Ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, saat itu Abdullah bin Haram, anaknya Jabir bin Abdullah, berusaha mengingatkan Abdullah bin Ubay tadi apa yang harus mereka kerjakan dalam situasi yang seperti ini. Abdullah bin Haram terus membuntuti orang-orang yang membelot tadi ya, Abdullah bin Ubay dan pasukannya, kemudian mendoakan keburukan bagi mereka serta meminta agar mereka kembali lagi bergabung ke dalam pasukan kaum muslimin. Dia berkata kepada Abdullah bin Ubay dan pasukannya, marilah berperang di jalan Allah atau tidak ada salahnya kalian bertahan saja. Disuruh berperang,
atau diam saja di sana masih dalam pasukan Muslim. Lalu rombongan Abdullah bin Ubay tadi berkata, andaikan kami tahu kalian hendak berperang, tentu kami tidak akan pulang. Maksudnya itu mencemooh orang-orang itu, tidak akan pulang, kami mau lihat aja, mungkin kayak gitu ya. Akhirnya Abdullah bin Haram kembali ke medan perang sambil berkata, semoga Allah menjauhkan kalian wahai musuh-musuh Allah, hingga Allah membuat nabinya tidak membutuhkan kehadiran diri kalian. Nah, tentang orang-orang munafik ini, tentang Abdullah bin Ubay serta pengikutnya tadi, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 167. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Tuh, mereka mengatakan dengan mulutnya. Mulutnya ngomong kayak gini, tapi hatinya tidak. Ngomong tidak akan pulang kan? Mereka bilang kayak gitu, kami tidak akan pulang, tetapi hatinya tidak mau mendukung pasukan Muslim.